Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang rasa bangga terhadap Indonesia. Jadi, kita langsung saja ke selanjutnya penjelasannya. Jadi, Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, perbedaan, mulai dari agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan masih banyak yang lainnya. Dari banyaknya perbedaan itulah yang harusnya menjadikan kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga terhadap negara Indonesia. Karena banyaknya perbedaan itu pula, Indonesia semakin kaya dan semakin dikenal oleh bangsa lainnya. Indonesia adalah negara yang besar. Kita wajib menjaga keutuhan bangsa dan negara tercinta ini. Jangan sampai kita sebagai warga negara asli malah merusak atau bahkan mempunyai cita-cita untuk memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Kita sebagai pemuda wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mematuhi undang-undang yang berlaku sebagai bukti bahwa kita adalah warga negara yang baik. Alasan utama bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena lahir dan besar di negara Indonesia. Kebanggaan seorang warga negara terhadap bangsanya merupakan salah satu wujud nasionalisme. Bangga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai keunggulan. Kata kuncinya adalah pemilikan keunggulan. Bila kita memiliki suatu keunggulan, maka keunggulan itu akan membuat kita berbesar hati serta membuat kita bangga. Budaya itu adalah kebanggaan bangsa, budaya bangsa Indonesia, yang merupakan refleksi dari pikiran rakyat Indonesia selama ribuan tahun dan telah menjadi identitas bangsa. Maka itu sangat membanggakan seluruh bangsa Indonesia. Kalau ada yang mengambilnya begitu saja, atau kalau ada yang melecehkannya, maka akan menyinggung perasaan hati bangsa Indonesia. Tetapi seringkali juga kita sendiri yang tidak menghargai, bahkan kadang melecehkannya, tidak memeliharanya dengan baik sehingga dipungut oleh orang lain. Baik, selanjutnya adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bukti rasa toleransi. Keberadaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang menjadi salah satu pondasi kuat untuk persatuan dan kesatuan keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke terbentang kekayaan alam yang sangat melimpah, mulai dari hasil laut, rempah-rempah, dan kebudayaan yang menjadi kekayaan utama dari tanah air tercinta kita. Diketahui juga bahwa ternyata negeri kita telah memiliki lebih dari 746 jenis bahasa yang tersebar di berbagai pulau. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memeluk berbagai macam agama yang satu sama lain menghargai dan menjaga keharmonisannya. Bahkan, dunia telah memberikan pengakuan kepada Indonesia sebagai negara dengan tingkat biodiversitas kedua tertinggi setelah negara Brazil, Amerika Selatan, karena kekayaan alam yang dimilikinya. Baik, selanjutnya ada keunggulan Indonesia. Sudah sewajarnya sebagai warga negara bangga dan bertanah air Indonesia. Indonesia mendapat julukan Zamrud di Khatulistiwa karena memiliki berbagai keunggulan. Beberapa keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia antara lain jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Semangat kebangkitan nasional dan sumpah pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama,
dan kesenian. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia sehingga meski terdapat keberagaman, namun prinsipnya tetap satu pandangan, memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Letak wilayah amat strategis di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra Hindia dan Pasifik, menyebabkan Indonesia berada di posisi silang dunia sehingga menjadi wilayah ramai disinggahi bangsa lain. Keindahan alam Indonesia dengan aneka ragam flora dan fauna membuat bangsa Indonesia sering dikunjungi bangsa-bangsa lain. Wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Ini menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Tanah amat subur dan kaya sumber daya alam dengan matahari bersinar sepanjang tahun. Jadi, di sini ada tambahan keunggulan yang sebelumnya. Yang kelima, memiliki tata krama atau keramahan tamahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sejak dahulu, bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan tamahan dan kesopanan santunnya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, pada masa pra dan pasca reformasi ini, kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain ikut datang ke Indonesia. Yang keenam, letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu posisi silang dunia, sehingga membuat negara Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Yang ketujuh, ada keindahan alam Indonesia yang tidak diasingkan lain, seperti di pantai-pantai Bali, dalam kurung Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Ada NTB, Nusa Tenggara Barat, Sumatera atau dalam kurung Danau Toba, Jawa Barat, Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain loh. Yang ke-8, salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Posisi astronomis yang cukup ideal. Jadi, secara astronomis, Indonesia terletak pada posisi 6 derajat LU, lintang utara, sampai 11 derajat LS, lintang selatan, dan antara 95 derajat BT, bujur timur, sampai 141 derajat BT, bujur timur. Dengan letaknya di posisi astronomis 6 derajat LU sampai 11 derajat LS menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan iklim tropis. Umumnya, negara yang beriklim tropis akan menjadi negara yang hangat karena mendapatkan sinar matahari yang melimpah. Selain itu, di Indonesia hanya terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal tersebut menyebabkan negara kita kaya akan hasil alam karena curah hujan yang tinggi menjadi tanah subur. Baik, di sini ada selanjutnya, yaitu negara yang menjadi persimpangan lalu lintas dunia. Dari segi geografis, Indonesia berada di antara 2 benua, benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra Hindia dan samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi persimpangan lintas dunia, baik di darat, laut, maupun udara. Potensi geografis Indonesia yang sangat strategis ini sangat menunjang dalam kemajuan kegiatan perekonomian negara Indonesia karena terletak di jalur perdagangan internasional. Selain itu, letak geografis ini juga berpengaruh pada keberagaman
dalam berbagai hal, seperti keberagaman flora dan fauna, jenis tanah, vegetasi, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya, keindahan alam yang mendunia. Kalau ditinjau dari segi pariwisata, kita pastinya sudah sangat tidak asing lagi dengan negeri tercinta kita ini. Sudah menjadi rahasia umum kalau Indonesia memiliki keindahan alam yang sudah mendunia, baik dari laut, pantai, danau, dan pegunungannya. Beberapa pulau yang belum terlalu terjamah juga seringkali membuat para pengunjung kagum dan takjub akan pesonanya. Beberapa di antaranya seperti Raja Ampat di Papua, Danau Toba di Sumatera Utara, dan Taman Bawah Laut Bunaken. Baik, selanjutnya di sini ada iklim tropis. Negara Indonesia memiliki iklim tropis yang cenderung hangat. Sebab Indonesia ada di kawasan Khatulistiwa yang membuat daerah di negara ini dapat menikmati sinar matahari sepanjang tahun. Hal tersebut tentu beda dengan negara-negara lainnya, di mana banyak negara yang tidak dapat leluasa untuk menikmati hangat matahari tiap waktu. Ini tentunya berpengaruh dengan penampakan alam yang ada di Indonesia. Iklim tropis berperan dalam membuat Indonesia sangat baik untuk perkebunan, pertanian, maupun peternakan. Maka tidak heran juga sumber daya alam yang dimiliki Indonesia berlimpah ruah. Alasan bangga sebagai bangsa Indonesia. Alasan yang menyebabkan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia adalah sebagai yang pertama, kita mendirikan bangsa Indonesia ini dengan perjuangan sendiri yang didukung oleh kecerdasan, keberanian, dan kerelaan berkorban dengan darah dan air mata, serta semangat menyatukan segala perbedaan. Kita berhasil mengumandangkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mengusir penjajah dari tanah air yang kita cintai ini. Kita adalah bangsa pejuang. Yang kedua, kita patut bangga dengan karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepada bangsa ini, baik berupa kekayaan budaya dan kekayaan alamnya. Bangsa kita terdiri atas lebih dari 900 suku bangsa, 400 lebih bahasa daerah, dan dialek dengan warisan adat istiadat, cara hidup, dan kearifan masing-masing. Ada bermacam-macam upacara budaya, busana, tarian, musik, dan seni tradisional lainnya, serta berbagai makanan khas daerah. Berbagai karya budaya kita seperti wayang keris, batik, angklung, dan tari saman, serta banyak lagi kebudayaan lain telah diakui oleh organisasi dunia UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Negeri kita adalah negeri kepulauan yang sungguh indah dengan lebih dari 17.500 pulau dengan panjang tidak kurang dari 5.000 km yang terbentang dari timur ke barat. Kita memiliki pantai terpanjang dan terindah. Tidak banyak bangsa dan negara lain yang mendapat karunia Tuhan seperti ini. Kita patut bangga dan tentu tidak lupa bersyukur menjadi bangsa terpilih untuk mendapatkan karunia yang amat berharga ini. Yang ketiga, bangsa kita berasal dari peradaban yang tinggi. Kita memiliki banyak sekali warisan benda cagar budaya, termasuk candi dan situs bersejarah lainnya. Candi dan situs yang tersebar di seluruh Nusantara ini adalah bukti bahwa sejak dulu bangsa ini telah memiliki peradaban yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Kita memiliki catatan sejarah tentang kekayaan Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan besar lainnya yang pernah ada di kepulauan Indonesia, dan pada masanya amat dikenal serta disegani oleh bangsa lain. Jadi, yang terakhir ada kesimpulannya. Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau besar ataupun pulau kecil, yang sejumlahnya mencapai 17.508 buah, sehingga mendapat julukan Nusantara. Indonesia adalah negara yang terletak di posisi silang dan di antara dua samudra, benua, yang menyebabkan Indonesia berada di dalam posisi yang strategis.
Kebanggaan akan bangsa Indonesia ini semakin lengkap karena kita mempunyai berbagai keunggulan yang tidak dimiliki bangsa lain, seperti jumlah dan potensi penduduk yang besar, keanekaragaman sosial budaya, keindahan alam dan fauna, konsep wawasan Nusantara dalam pengembangan wilayahnya. Semangat Sumpah Pemuda memiliki tata krama dan kesopanan yang tidak dimiliki bangsa lain. Letak wilayahnya yang sangat strategis dan salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Selain itu, kita juga telah dipercaya menjadi tuan rumah dari berbagai konferensi internasional. Sebagai Konferensi Asia Afrika, KTT, Gerakan Non-Blok. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how